Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengukuran kekuatan target akustik untuk estimasi biomasa ikan belanak merah Celon haematocoelus. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Asika Akbar Rahmatullah sebagai moderator, kemudian ada Aswasri Wahyuni, Rahmawati Rahman, Fitri Idris, Wildarti Taruk, Resya Putri Sahwa, Muhammad Fatir Rahman, Ihwan Zuliansyah, dan Ramsi Raihan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja latar belakang akan dijelaskan oleh Aswasri Wahyuni. Kepada Aswa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Adapun latar belakang yaitu ikan belanak merah atau Celon haematocoelus adalah spesies Eurhalin yang mendiami perairan pantai laut dan lingkungan air tawar. Spesies ini merupakan ikan akuakultur komersial di Korea dan memiliki ceruk ekologi di ekosistem laut. Ikan ini tersebar luas di seputar perairan pesisir Korea, Jepang, Taiwan, dan Cina di Samudra Pasifik Barat Laut. Ikan belanak muda memakan fitoplankton atau sedimen organik kecil di perairan pesisir, dan ikan belanak dewasa akan menjadi omnivora. Ikan belanak merah memiliki estimasi biomasa yang penting untuk manajemen akuakultur dengan teknik hidroakustik dengan menawarkan solusi efisien dibanding dengan metode tradisional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian tujuan penelitian akan dijelaskan oleh Fitri Idris. Kepada Fitri Idris saya persilahkan. Baik, adapun tujuan penelitian itu ada tiga, yaitu yang pertama untuk mengukur kekuatan target akustik, kedua menentukan hubungan antara TS dengan panjang, ketiga menilai pengaruh sudut kemiringan terhadap TS. Bahan, sampel ikan dan peralatan percobaan. Menggunakan alat echosonder speed band, menggunakan kamera bawah air untuk analisis sudut kemiringannya. Kemudian metode pengukuran TS akan dijelaskan oleh Ihwan. Kepada Ihwan saya persilahkan. Baik, metode pengukuran TS. Nah, TS diukur di atas sebuah platform tambak ikan terapung yang besar. Total kedalaman tambak ikan adalah sekitar 14 meter. Untuk melakukan pengukuran TS pada ikan dengan berbagai ukuran panjang dengan cara mengumpulkan data dari 16 ekor ikan. Di antara itu adalah ikan yang telah beradaptasi dengan baik di air laut. FL dan W maksimum dari ikan yang dikumpulkan adalah sekitar 40 cm dan sekitar sekitar 900 kg. TS divalidasi berdasarkan kedalaman dan posisi dalam berkas akustik, kemudian regresi linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara TS dan FLW. Sudut kemiringan akan diperoleh dari video di bawah air dengan menggunakan alat bantu kamera bawah air. Baik, gambar satu itu yaitu hubungan antara panjang total ikan FLW dan berat basa LW atau G dari 16 ikan belanak merah. Gambar kedua yaitu pengaturan eksperimental untuk pengukuran kekuatan target TS. Nah, gambar satu hubungan antara panjang total ikan FL eh, apa itu sentimeter dan berat basah W atau G dari 16 ekor ikan belanak merah Ceylon haematocoelus yang masih hidup. Setiap ikan belanak hidup ditambahkan dengan tali monofilamen yang sangat kecil yang dipasang di mulutnya setelah ikan dibius.
A1004 Ali 2 metalsifenol. Ketika ikan belanak terbangun dari pembiusan di dalam air, tali tersebut diikatkan pada garis vertikal yang perlahan-lahan turun hingga kedalaman 4,5 sampai 5,5 meter. Ujung garis vertikal tersebut dilakukan pada pemberat seberat 200 kg. Jarak antara ikan belanak yang ditambahkan dengan pemberat sekitar 2,0 meter yang cukup untuk memisahkan sinyal pemberat dan sinyal TS pada ikan semua sinyal TS. Baik, kemudian untuk gambar 2 akan dijelaskan kepada Rahma. Baik, pada gambar kedua itu pengaturan eksperimental untuk pengukuran kekuatan target atau TS. Ikan belanak yang ditempatkan tetap dalam kondisi yang baik selama percobaan. Setelah pengukuran TS, X di situ, FL dan W masing-masing ikan belanak diukur dengan timbangan dan ikan tersebut segera dibekukan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kemudian analisis data akan dijelaskan oleh Wilda. Kepada Wilda, saya persilahkan. Baik, adapun analisis data yaitu data TS dianalisis dari 16 ikan belanak hidup, data TS yang terukur dari ikan belanak diantaranya total data TS di dalam kolam air diekstraksi dengan menggunakan modul pengumpulan target dan distribusi TS khusus untuk perangkat lunak visual analyzer atau VER versi 4.3 yang disediakan oleh produser peralatan. Dengan mempertimbangkan bahwa kedalaman aktivitas ikan belanak yang ditambahkan adalah 4,5 sampai 5,5 meter, maka hanya data TS yang memenuhi data kedalaman diantaranya semua data TS yang ekstraksi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Untuk penjelasan dari materi hasil akan dijelaskan oleh Resya. Kepada Resya, saya persilahkan. Baik, adapun hasil, yaitu dalam eksperimen ini, suhu air laut adalah 13 derajat Celcius dan salinitasnya adalah 32 PSU yang menghasilkan kecepatan suara sebesar 1496,7 meter per sekon. Sebanyak 16 ekor ikan red lip mullet hidup yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam kondisi baik selama periode eksperimen. Panjang total ikan atau FL dalam sentimeter berkisar antara 14,3 cm hingga 40,3 cm. Dengan panjang rata-rata min FL sebesar 29,7 cm, berat basa W dalam gram berkisar antara 28 gram hingga 898 gram, dengan rata-rata min sebesar 335 gram. Hubungan antara FL dan W digambarkan melalui persamaan berikut, yaitu W sama dengan 0,004825 kali FL kubik 884 R kubik 0,947. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ramzi. Kepada Ramzi, saya persilahkan. Baik, gambar 3 menunjukkan contoh eksogram dari seekor ikan mullet FL 35,0 cm yang direkam pada frekuensi 200 kHz dalam eksogram tersebut. Data TS target strike dari ikan mullet terlihat jelas terpisah dari sinyal-sinyal tak diinginkan seperti pantulan permukaan, pemberat, dan dasar laut. Nilai TS yang relatif rendah, sekitar 50 dB. Pada awal pengukuran kemungkinan disebabkan oleh ketidakstabilan posisi ikan pada kedalaman pengikat.
nilai TS yang lebih tinggi sekitar 33 dB, menunjukkan bahwa ikan telah mencapai posisi stabil dengan sudut kemiringan sekitar 5 Nilai rata-rata TS untuk mulet dihitung dari data yang dikumpulkan antara pukul 14 26 hingga 14.38. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kemudian adapun kesimpulan yang akan dibacakan oleh Fatir. Kepada Fatir, saya persilahkan. Baik, adapun kesimpulan pada hasil diskusi kami yaitu pengukuran target strength kekuatan pantulan akustik menggunakan teknologi hidroakustik seperti echo sounder sangat efektif untuk mengestimasi biomasa ikan budidaya red lip mullet. Metode ini memungkinkan pendeteksian dan pengukuran densitas serta ukuran ikan secara non-invasif dengan akurasi yang tinggi. Pengaturan kriteria single echo detection atau SED yang tepat sangat mempengaruhi hasil estimasi, di mana pengaturan SET-F disarankan karena memberikan akurasi terbaik dalam mendeteksi target strength dan densitas ikan. Nilai target strength yang diukur dapat digunakan untuk mengestimasi ukuran panjang ikan dan biomasa secara keseluruhan. Teknik ini memberikan informasi penting untuk pengelolaan dan pemantauan stok ikan budidaya secara efisien di perairan budidaya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi hasil pemaparan dari presentasi kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.